Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Sono Budoyo. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Apa kabarnya sahabat Sono Budoyo? Semoga dalam keadaan sehat. Kalaupun memang sahabat Sono Budoyo sekarang lagi sakit, semangat, sebentar lagi akan segera sehat juga ya. Nah, siang hari ini saya, Hari Rifki, tidak sendirian karena kita sudah kehadiran Profesor Dr. Nyoman Kertia, SPP DKR. Beliau ini adalah seorang dokter di Rumah Sakit Sarjito, di mana Rumah Sakit Sarjito ini menjadi salah satu rumah sakit rujukan seputar isu kesehatan yang sekarang lagi berkembang, yakni virus corona ataupun COVID-19 ini sendiri. Dan siang hari ini kita akan membahas satu buah topik menarik, yakni bersiap sehat untuk masa depan dengan praktik kesehatan tradisional. Baik, selamat siang Prof. Nyoman. Selamat siang. Apa kabar Prof. Nyoman? Baik. Baik ya, Prof. Sehat selalu. Sehat. Senang sekali pastinya siang hari ini sahabat Sono Budoyo kita sudah kehadiran salah satu profesor besar ya seputar kesehatan tradisional. Dan memang kita tahu ya sahabat Sono Budoyo, dunia khususnya Indonesia dan banyak negara sekarang lagi gencar-gencarnya melawan sebuah virus yang dari tahun 2019 akhir ini menjadi perhatian berbagai macam masyarakat, dan sekarang akhirnya sudah ada di Yogyakarta dan banyak sekali masyarakat Yogyakarta yang cukup was-was. Tapi di tengah kewaswasan itu, ke tengah kewaspadaan tersebut, ada sebuah fakta menarik bahwasannya tinggalan nenek moyang kita, yakni obat-obatan tradisional, ini menjadi salah satu jawaban dari virus tersebut. Nah, ini akan kita bahas bersama Prof. Nyoman di siang hari ini. Tapi Prof. Nyoman, sebelum kita mulai, kita ada sedikit bersih-bersih tangan terlebih dahulu, Profesor. Yakni kita boleh dipakai hand sanitizer-nya. Jadi Museum Sono Budoyo ini kemarin sempat membuat hand sanitizer menarik. Menarik. Buat sendiri. Buat sendiri, dokter. Kebetulan ada ahli kimianya juga di sini. Jadi sahabat Sono Budoyo bisa nanti cek gimana caranya membuat hand sanitizer. Dan tetap ya, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan kalau mau makan dan berbagai macam aktivitasnya. Baik, kita langsung saja ya, Profesor, ke beberapa pertanyaan nih seputar kesehatan, apalagi COVID-19 ini sendiri. Kan kita sering sekali untuk yang namanya disuruh pakai masker kalau misalnya lagi sakit nih, Profesor ya. Sebenarnya seberapa besar sih efektivitas masker untuk masyarakat sendiri? Ya, tentu sangat efektif ya. Artinya penting sekali memakai masker ya. Kalau kita berbicara masalah virus ya, penyakit karena virus ya, yang penting sekali adalah pertama bagaimana menghindari virus itu ya. Ya, dengan masker dan sebagainya, cuci tangan seperti tadi. Yang kedua, meningkatkan kekebalan tubuh. Ya, kalau ada virus kita kuat ya. Yang ketiga, memang kita lihat virus ini kuat banget apa? Oh iya, kekuatan atau virusnya lemah. ini ya dokter ya. Memang kalau saya lihat sekarang reaksi itu masyarakat kayak tubuh ya, reaksinya sering berlebihan sekali, sehingga sebenarnya ini ya memang penting untuk waspada ya, tapi jangan sampai ketakutan dan sebagainya, kan dampaknya jadi jelek sekali. Jadi jelek. Ya. Justru jeleknya ini karena ketakutannya itu sendiri, Prof. Iya, ini jadi memang masalah jadinya. Jadi memang untuk maskernya sendiri ini memang sebenarnya penting sekali. Tapi jangan sampai kita dibuat ketakutan sendiri. Iya, karena reaksi ketakutan itu menular ke masyarakat lainnya, jadi serba takut semua. Kita memang harus waspada ya, seperti yang tadi saya sampaikan tadi, harus dilakukan itu ya. Jadi tolong rasa takutnya itu, karena kita tahu virus ini kan kalau dibanding virus yang lain kayak Ebola, MERS itu kan sebenarnya ini tidak terlalu berbahaya seperti itu. Memang penyebarannya lebih cepat. Jadi sebenarnya tingkat berbahayanya tidak seberbahaya MERS ataupun Ebola, tetapi COVID-19 ini sendiri tingkat penyebarannya sangat cepat itu tadi. Ya, nah, kita kan sering sekali untuk yang namanya dianjurkan membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer nih dokter ya. Apakah hand sanitizer ini cukup menghalau dokter dari virus ini sendiri, virus COVID-19 apalagi dok?
Ya, kalau virus COVID itu tergolong virus yang ukurannya agak besar. Memang dia sehingga sering itu menempel-nempel lah di tangan, sering nempel itu. Tidak hanya droplet ya, yang paling gampang sih kita orang kena infeksi, kita deketi, kita ngomong itu deket-deket bisa masuk itu kan. Tapi hal lain lagi adalah memang tangan kita kan nggak diem-diem ya, ada saja kita pegang ya, lupa kemudian megang makanan lagi, jadi itu memang perlu sekali tangan. Hand sanitizer tetap penting, masker penting, hand sanitizer juga penting ya. Nah, bentuk ataupun langkah-langkah preventif sederhana yang bisa warga lakukan untuk mendangkal paparan virus itu sebenarnya apa sih dokter? Ya, seperti tadi saya sampaikan kan, pertama berusahalah menghindari virus itu ya. Seperti ada istilahnya, kalau misalnya jarak kita jangan deket-deket banget ya, misalnya 1,8 meter kalau misalkan ya, ngomongnya jangan keras-keras kayak gitu. Jadi itu kemudian kayak masker itu, penggunaan masker, ya hand sanitizer dan sebagainya, itu kan untuk menghindari virusnya ya. Misalnya baju kita kalau bisa di rumah cucilah gitu dengan air panas gitu kan, itu juga termasuk ya menghindari ya. Yang kedua, meningkatkan kekebalan tubuh, pertahanan ya. Nah ini kan banyak olahraga misalnya, cukup istirahat ya, jangan stres, karena stres kekebalan itu menurun ya. Jadi stres itu menurunkan kekebalan dokter ya? Iya, dan juga banyak di masyarakat minum kayak yang meningkatkan kekebalan tubuh lah, macam-macam mereka minum yang mereka yakini sesuai pengalaman empiris mereka ya, pengalaman empiris. Karena bukti ilmiah herbal itu kan saya kira belum kuat ya, karena banyak penelitian di in vitro pada sel, pada hewan, belum pada manusia, belum banyak, sehingga ini agak sulit saya ngomong itu. Tetapi pengalaman empiris, rasanya kalau minum ini seger. Karena ya nanti mungkin kita membahas barangkali ada herbal, boleh saja kita cerita kita. Pasti dokter. Ya. Kemudian masalah virulensi virus ini tentu ya kita tidak bisa ubah, karena dia memang kadang-kadang dia bergulir virulensinya. Artinya bisa lebih ganas ya. Virus-virus dulu sekarang lebih ganas, atau lebih lemah, tidak tahu. Berbagai macam dinamikanya ada ya dokter ya, dari virusnya ini sendiri. Nah, menjadi sangat menarik sebenarnya bahwasannya kemarin obat-obatan herbal ini mampu meningkatkan imun, di mana imun ini dibutuhkan ketika penyakit-penyakit ini datang, kan pasti kita akan butuh imun yang kuat ya dokter ya. Nah, makanan ataupun minuman yang dapat meningkatkan imun tapi dapat dijangkau dan mudah dan dekat dengan masyarakat, ini apa aja sih dokter sebenarnya? Ya, kalau kita lihat selain obat-obatan herbal itu kan kadang satu herbal kandungannya luar biasa banyak ya. Kadang dicampurlah oleh masyarakat ya. Jadi kita misalnya meniran itu kan imunostimulan jelas dia. Meniran? Iya, dia akan memperkuat imun ya. Seperti echinacea. Echinacea juga imunostimulan ya. Seperti sereh misalnya kan. Jadi imunostimulan. Jadi memang banyak zat-zat yang imunostimulan, jadi mempertahankan daya tahan tubuh kita, meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Itu, ya. Melalui daya tahan tubuh ini ya imun itu sendiri dokter ya. Iya. Jadi seperti jahe, serai. Iya, jahe, karena dia kandungannya kayak jahe, temulawak kan tidak hanya kurkumin aja. Tidak hanya banyak sekali kayak santorisol, singiberol, jadi wah, kalau kita lihat satu tanaman tuh kandungannya berapa macam, mereka saling berinteraksi, saling membantu. Jadi adanya jahe, adanya serai, itu tidak hanya sebatas untuk rasa saja sebenarnya dokter ya? Enggak. Tapi ada khasiat herbal, manfaat yang bisa didapatkan, dan itu ternyata sangat berhubungan sekali dengan masalah kita sekarang, yakni virus COVID-19 ini sendiri berarti dokter ya? Sebenarnya hubungannya selain peningkatan imun nih dokter, kandungan-kandungan apa sih dokter selain kurkumin tadi yang ada misalnya dari sebuah jahe? Oh, ternyata kandungan di dalam jahe ini penting meningkatkan imun, dimana ketika imun ini kita kuat, kita bisa melawan COVID-19 itu. Ya, memang itulah namanya imun kan, artinya dalam tubuh kita ada imunnya. Imun kita bisa menguat, bisa melemah gitu ya. Kalau kita kecapean bisa melemah. Kalau kurang latihan, kurang olahraga melemah, seperti itu ya. Misalnya vitamin atau trace elemen atau golongan-golongan
elemen yang dibutuhkan kayak seng itu juga meningkatkan imun ya. Nanti tumbuh-tumbuhan, anggaplah suatu minyak atsiri itu ternyata bisa meningkatkan imun juga. Artinya dia memicu sel-sel imun, kita sebut leukosit terutama itu, untuk kalau ada kuman masuk dia akan lebih sigap gitu. Oke. Baik. Tapi kalau misalnya ini dokter, ketika seseorang ini sudah positif nih dokter, positif terpapar virus corona atau COVID-19 ini sendiri, sebenarnya mengkonsumsi imun booster sendiri kayak tadi jahe atau mungkin juga obat-obatan yang modern juga, masih ada efeknya nggak sih dokter? Ya tentu saja efeknya mesti ada karena imun itu mesti ditingkatkan ya. Memang herbal-herbal itu sebegitu arifnya ya, kadang dia saat imun kita terlalu tinggi kita ditekan. Jadi ada herbal itu gimana kita menjelaskan ya? Dia pada saat tertentu dia bisa imunostimulan. Saat kita kelebihan imun dia bisa mengurangi. Oh, ada sifat alamiah dari zatnya itu sendiri dokter ya? Justru pasien yang COVID-19 itu meninggal. Kan cuma karena cytokine storm itu ya. Imunnya ketinggian gitu. Jadi ada posisi herbal ini menekan imunnya sehingga tidak menjadi gawat. Itu semuanya gimana? Kuman datang, reaksi kita seperti apa? Seperti masnya lihat kecoa gimana? Kok dipukul gitu apa dibiarkan, diambil pelan-pelan? Tergantung reaksi kita. Tergantung reaksi ya. Dan ada manfaatnya sebagai penekan dan juga sebagai pendorong juga berarti dokter ya dari sistem kekebalan tubuh kita ini sendiri. Jadi memang sangat direkomendasikan sekali berarti dokter ya untuk penggunaan obat herbal ini sendiri. Dan memang saya berkali-kali sampaikan, pakailah bukti empiris, kearifan lokal, pengalaman masyarakat minum jamu sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Mereka merasakan manfaat itu. Karena bukti ilmiahnya saya kira saya punya riset pada pasien malah, tapi kan untuk rematik ya. Untuk virus kan saya tidak punya ya. Jadi saya anggap masih lemah lah itu bukti ilmiah. Tapi pakailah bukti empiris, bukti kearifan yang sudah begitu lama. Sebuah kearifan yang ibaratnya diturunkan oleh nenek moyang ya dokter ya. Ternyata bisa menjawab permasalahan yang terjadi sekarang. Jadi nggak ada salahnya ketika sudah merasa sedikit ada gejala-gejala sakit, coba deh langsung nyari aja tanaman-tanaman herbal dan jangan langsung nunggu bisa gejala diolah. Mas. Oh nggak, jangan nunggu ya? Jangan. Jadi mencegah, bener. Harus rutin gitu, sehingga fit gitu. Tetap fit gitu ya? Kalau menurut Prof gimana dokter? Anjuran konsumsi dalam sehari ada nggak sih Prof? Ya kalau saya hitung-hitung ya, dengan ekstraksi dosis sekian, kira-kira kalau anggaplah temulawak ya, temulawak kita bagi 4 lah, yang punya lah. Yang punya temulawak bagi 4, pagi 1/4, sore 1/4 di ekstrak ya. Dia diparut lah, di jus lah gitu ya. Sebab kalau temulawak itu direbus, kita hanya mendapatkan minyak atsiri. Gitu. Hanya mendapatkan minyak atsiri. Berbeda, jadi fungsinya sedikit berbeda. Jadi rekomendasinya kalau misalnya dari Prof Iman sendiri, satu temulawak ini bisa dibagi jadi 4 dan bisa dikonsumsi pagi, siang, sore, malam berarti gitu. Ya boleh 2 kali lah. 2 kali ya boleh. Dan dibentuk sarinya. Jadi tidak sebatas direbus aja ternyata dokter ya. Iya, nanti fungsinya berbeda. Oke. Nah, kita bahas lagi ke COVID-19 ini sendiri dokter. Apakah benar nih dokter, jika sudah terpapar virus ini, fungsi paru-paru akan rusak 30% walaupun sudah recover gitu? Ya saya kira tiap orang saya beda ya. Artinya kadang kalau memang kondisi parunya sudah dari awal tidak bagus ya, bisa bahkan lebih dari itu ya. Tapi pada kondisi paru yang bagus, karena virus sampai ke paru ukurannya juga sulit ya. Kalau kita sebagai dokter, oh ini pneumonia, berarti sudah berat di paru. Kalau baru sampai paru belum tentu itu berat loh. Jadi kan sulit kayak ukur gitu ya. Jadi belum tentu sampai 30%.
bahkan bisa sembuh dengan baik kan. Jadi tergantung kondisi orangnya juga, Iya, itu menjadi salah satu faktor juga ya dokter ya. Kayak pemain bola dari Itali itu kan malah dia dibilang guyon-guyon dokternya kan. Saya dibilang positif, saya baik-baik. Memang dia enggak pernah merasa apa. Iya. Cuma karena di screening, Anda positif loh. Anda jangan dekat-dekat anak saya, dengan dekat anak Anda kan begitu. Hanya dia tinggal di lantai 1, dia anaknya lantai 2. Itu memang harus begitu, dan itu makanya jangan takut, tetapi lakukanlah yang standar gitu ya. Karena ketakutan ini saya lihat di masyarakat tuh sayang, sampai ekonomi ngedrop dan sebagainya kan, sungguhnya kan itu. Iya, efeknya sangat luas sekali sebenarnya. Iya. Jadi soal paru-paru yang akan rusak 30% itu tergantung dari kondisi orang-orangnya juga. Bahkan belum tentu atlet pun juga bisa tidak terkena juga dok ya. Bisa kena juga. Nah, apakah benar nih Profesor, persebaran virus ini dapat melalui udara, istilahnya sih aerosol selama 3 jam. Kalau sudah menjaga, apalagi kan kita sudah menjaga jarak sama manusia nih dok. Ya. Terus bagaimana sih cara pencegahan penularan lewat udara ini? Ya itu memang hipotesis ya, artinya mungkin ya, bilang tidak mungkin juga mungkin ya. Memang teoritis virusnya agak besar ya, sehingga kalau orang batuk, dia kan virusnya turun ke lantai atau ke meja kan, kira-kira begitu ya. Di udara bisa saja yang ada sisa-sisa, apalagi kalau udara agak dingin biasanya. Kalau nanti mudah-mudahan mulai musim semi kan, akhir Maret kan mulai musim semi nih. Musim panas lagi di kita ada, mudah-mudahan virus ini mulai berkurang karena memang kelihatannya dia tidak begitu kuat sama panas gitu ya. Jadi jenis virus yang cukup tidak kuat di kepanasan gitu ya dok ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih dokter ya, bagaimana sih dokter cara mematikan virus yang menempel di baju? Berapa lama virus ini bisa hidup di kain? Ya teoritis sih bisa 2 hari gitu ya. 2 hari. Kan ada bilang 3 hari, memang sulit ya. Ada sulit itu dipastikan, tapi bagaimana virus itu? Tadi saya sampaikan kalau di baju, kalau saya sebagai dokter datang dari rumah sakit kan lebih banyak lagi mungkin virus di sana ya. Saya di luar rumah sudah buka baju. Oh iya. Jadi baju itu saya rendam air panas. Rendam air panas untuk mematikan virus. Untuk mematikan virus. Virus ini kan kalau di atas 56 derajat, apa 56 kira-kira ya, itu mulai mati lah gitu ya. Makanya kalau air panas yang 80 derajat itu kan dia akan efektif mestinya, apalagi dengan desinfektan dan sebagainya. Jadi salah satu langkah-langkah yang sudah dilakukan sama Prof. Nyoman sendiri yang udah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika setelah beraktivitas di luar, baju ini langsung direndam air panas gitu. Kayak baju saya ini kan nanti di rumah karena sudah mesti ada air karena takut membawa ke dalam. Karena anak-anak kan di rumah semua kan, tidak ke kampus lah gitu. Nanti siapa tahu namanya virus kan. Kita nggak tahu juga lokasinya di mana ya dokter ya. Bener nih, itu juga fakta yang menarik juga sih dokter ya, karena memang biasanya yang anak-anak mahasiswa apalagi dokter ya, kan selesai kuliah, atau selesai aktivitas, bajunya sayang terus digantung dulu di kamar gitu. Ini karena lagi rame virus COVID-19, bisa untuk langsung direndam air panas ya, mencegah virus-virus yang dari luar ini. Nah dokter, anjuran untuk minum jamu meningkatkan daya tahan tubuh ini kan pasti dokter ya. Iya. Jenis-jenis jamu apa sih dokter sebenarnya yang sangat direkomendasikan? Ya semuanya jamu itu rata-rata sih tapi kan penelitiannya kurang banyak kan, saya agak sulit bicaranya. Tapi yang jelas sudah diteliti kan seperti meniran ya, atau Philanthus nirubri namanya, atau echinacea, atau itu meningkatkan imun memang itu ya. Kemudian jahe ini berolnya, kemudian santorisol dari temulawak, santorisol namanya. Kemudian dari serai juga ada. Jadi semuanya cukup banyak rempah-rempah kita yang bisa meningkatkan imunnya. Dalam bentuk jamu, tapi kalau misalnya dok, rempah-rempah tersebut yang sudah diolah dalam bentuk makanan, apakah manfaatnya sama dokter? Ya kalau di makanan mungkin dosisnya jadi kecil ya. Rasa-rasanya kalau pagi coba potong temulawak pagi seperempat, untuk saya rasanya kena paling seperberapa
baru masuk. kita makan ya Iya. kira-kira. Jadi dosisnya sangat kecil. Karena kan kemarin sempat ada nih dokter obrolan, kan masakan rendang nih penuh akan rempah. Iya. Apakah masakan rendang ini, Iya. masakan Padang nih, apakah juga sama manfaatnya? Ternyata belum tentu ya dokter ya. Kelihatannya dosisnya tidak cukup. Dosisnya nggak Samping cukup. itu juga pengolahannya ya, kalau misalnya terlalu dipanasi nanti dia rusak saat berhasil. Jadi tetap untuk meningkatkan imun fokusnya ke jamu ya. Kalaupun ada makanan yang penuh rempah, Iya, belum mungkin tentu juga. membantu lah dia. Membantu lah ya dokter ya. Iya. Kalau misalnya dokter penggunaan sirih ini sebagai disinfektan, ini apakah juga salah satu alternatif yang tepat nih dokter? Ya sirih memang terbukti dia desinfektannya. Saya aja punya sirih di depan rumah. Dulu waktu saya sakit gigi itu aja saya kunyah-kunyah. Seminggu baik lagi saya. Jadi tidak melulu soal kimia ya dokter ya? Desinfektan ya memang itu apa namanya sirih. Iya. Ya, sirih itu. Jadi logis lah begitu. Logis Untuk sekali. Dan itu nanti bisa sahabat Sono Budoyo cari caranya membuat disinfektan versi dari tanaman sirih. Nah dokter, ini ada pertanyaan lagi. Apakah kumur-kumur dengan air cuka atau air garam ini terbukti menghilangkan virus COVID-19 yang ada di tenggorokan dokter? Ya semuanya bagus sih kumur-kumur ya. Artinya jangankan air biasa aja, kalau habis kumur kita keluarkan itu kan jangan kumur ditelan ya. Kalau ditelan pun dia akan masuk lambung tapi ada risiko ya. Kalau kumur kan orang kumur dikeluarkan ya. Iya, dikeluarkan. Itu kan mesti membuangnya di sini ya. Apalagi kumurnya air yang hangat lah gitu. Itu virusnya juga akan lebih tidak aktif banget lah gitu. Gitu. Jadi bisa ya. Iya. Tapi ya harus dikeluarkan ya. Ya dengan air hangat lah kumur. Dengan air hangat. Jadi air hangat, air cuka plus campuran garam itu sendiri. Nah, mengenai berjemur nih dokter. Iya. Berjemur di bawah sinar matahari ini menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mencegah dan menangkal masuknya virus COVID-19. Apakah benar dokter? Ya semuanya sinar atau kering atau panas itu memang bagi COVID dia tidak suka. Dia tidak suka. Tidak suka dia. Jadi dia lebih suka lembab, dingin. Dia lebih suka. Jadi memang ya belum ada penelitian, tapi saya bisa perkirakan akan bermanfaat. Tipe-tipe virusnya yang dia memang tidak suka dengan sinar. Jadi kalau pagi hari bisa berjemur terlebih dahulu gitu dokter ya? Iya, berjemur dulu lah gitu. Siang juga berjemur tidak apa-apa. Panas-panasan kalau siang dokter ya. Tapi ada rentang waktu yang disarankan nggak sih dokter ketika kita untuk menangkal dengan cara berjemur ini? Ya ini berjemur orangnya, menjemur pakaiannya dulu. Orangnya nih dokter, orangnya nih berjemur diri. Maksudnya setelah berjemur lebih fit gitu maksudnya apa? Ini karena hal yang berbeda. Kalau berjemur kita biasa mencari sinar matahari untuk biar ada vitamin D yang cukup dalam tubuh. Iya. Itu memang setelah vitamin D naik, tubuh kita bisa lebih kuat. Jadi vitamin D itu atau sinar matahari itu akan jauh lebih bermanfaat pada jam, kalau penelitian yang ada itu mengatakan jam 10 sampai 12. Itu kalau pagi banget memang ada manfaat tapi tidak semaksimal itu gitu. Jadi rentang waktu yang direkomendasikan 10 sampai 12 tadi dokter itu penelitiannya. Penelitiannya. Tapi kalau dari sisi pakaian nih dokter, pakaian yang dijemur? Iya pasti saja kalau jemur itu tentu biar bisa kering kan, biar bisa panas kan, itu virus itu tentu akan lebih tidak suka. Akan tidak suka. Baik, jadi mau cuci itu juga sangat nyuci pakaian ya, dijemurnya di sinar matahari. Iya, karena ultraviolet itu kan bagi virus tidak suka soalnya. Tidak suka. Oke. Dokter, minum minuman seperti jahe, kunyit, kayu manis kan sekarang lagi rame-ramenya juga nih dok. Ini juga bisa menjadi salah satu penangkal kita dari virus ini dokter. Iya, dari pengalaman empiris memang demikiannya. Riset-riset ini saya baca semua riset di seluruh dunia kontroversi banget ya. Masih kontroversi. Tapi sayangnya risetnya baru pada hewan atau pada sel yang diambil dicobakan. Itu agak sulit saya mengatakan itu benar bisa untuk kalau pada orang kan beda lagi. Begitu kita telan, anggaplah kurkumin itu dicari di darah kok tidak ada. Itu kenyataan begitu. Kemana kurkumin itu? Jadi kadang orang ketakutan minum kurkumin, tapi
ini di darah itu kurkumin kita minum nyata di metabolisme di usus. Kalau masuk, kalaupun masuk nanti ke hepar, dia di metabolisme lagi. Jadi kalau orang berbahas soal kurkumin untuk ini pada penelitiannya masih demikian preklinik atau pada in vitro agak sulit kita itu kan kita terima mana benar mana salah gitu. Tetapi maka saya sarankan pakailah empirically evident. Bukti empiris. Dah penting banget di Jogja, tidak kurang bukti empiris di keraton gimana. Jamu-jamu ini kan itu harus kita percaya toh. Ribuan tahun orang sehat-sehat saja. Benar sekali. Iya. Gitu. Jadi memang sekali lagi ini fakta yang sangat menarik dokter ya, bahwasannya minuman tradisional ini sekarang ini lagi sangat digencar-gencarkan agar bisa dikonsumsi semua masyarakat dan bisa dikonsumsi untuk diri sendiri, karena ini memang ada khasiat yang nyata bisa untuk menangkal dari virus, berbagai macam virus. Salah satunya adalah virus corona ini sendiri. Nah dokter, apakah pertanyaan berikutnya dokter ya? Apakah virus COVID-19 ini sendiri dokter, ini termasuk virus yang dia sendirinya akan hilang gitu nggak sih dok? Kalau sendirinya sih mungkin sulit, tetapi karena faktor alam, saya yakin, karena kemarin munculnya kan mulai musim hujan atau musim dingin di utara, di Cina itu kan, itu cepat sekali berkembang ya. Tapi begitu musim semi nanti, musim panas, biasanya, tapi ini prediksi dulu ya, biasanya akan berkurang. Samping itu juga tentu dari kita, jangan sampai menularkan ke orang, kan? Jadi tiap hari kita kontak dengan banyak orang kan? Ya, gitu. Apalagi yang aktivitasnya di luar gitu dokter ya? Iya, jadi itu bagaimana maskernya dan sebagainya. Masker ganti-ganti, jangan dipakai terus ya. Nah, dokter sebenarnya bagaimana sih dokter kita mengenali tanda-tanda terpaparnya COVID-19 sebelum melakukan serangkaian tes? Apakah ada bedanya di dokter ketika kita batuk, pilek, atau flu yang biasa sama yang versi terpapar sama virus corona ini sendiri dok? Ya memang tidak gampang ya, karena gejalanya sangat mirip ya, sangat mirip. Tapi yang penting lagi kita harus itu, seumpama ada orang sakit, kita tanya diri sendiri, kita sempat kontak deh ya. Yang positif ya ada, itu kok positif, saya pernah ketemu ya, wah ini salah satu ya, tidak hanya gejala tapi bagaimana kita, pengalaman kita. Saya tidak pernah kontak siapa-siapa, saya di rumah terus, saya pilek mungkin bukannya kayak gitu ya. Jadi karena gejalanya tidak jauh beda, memang ini biasanya demamnya lebih tinggi ya. Kalau pilek biasa kan tidak tinggi-tinggi banget biasanya ya, greges-greges ya. Ini lebih tinggi dan lebih cepat jadinya. Jadi demam yang tinggi, ekstrim, ya, dan itu menjadi ya salah satu harus diwaspadai ya. Cepat ya. Baik, sahabat Sonobudoyo, boleh sekali untuk menitip pertanyaan di kolom pertanyaan yang sudah tersedia. Apakah sudah ada yang bertanya? Oh belum ya. Prof Nyoman kan sekarang juga ada fokus juga terhadap klinik Kalimas Sadun dok. Iya. Terkait virus yang sekarang lagi berkembang ya dok. Ada agenda apa sih dok dari Prof Nyoman dengan teman-teman? Ya kita memang sejak lama juga memikirkan bagaimana masalah infeksi dengan herbal kan. Kita banyak yang kita lakukan herbal untuk kanker, untuk rematik gitu ya. Kemudian untuk infeksi memang masih banyak di preklinik masalahnya, bukan riset pada pasien itu masalahnya. Sehingga pada kondisi ini kita dengan tim ini masih memikirkan apa yang kita bisa cobakan gitu ya. Memang masalahnya kan kita masalah dana juga ya, dana penelitiannya dari mana kan gitu. Saya sedang kontak dengan beberapa salon sponsor lah, untuk siapa tahu kita menemukan sesuatu ya untuk inilah. Makanya ini antivirus kalau gitu kadang kita generalisir, ini boleh untuk virus kayak gitu. Kan obat virusnya rata-rata mirip-mirip dah gitu.
Jadi memang saya pikir memang kita perlu menemukan sesuatu ya, meskipun memang perjalanan tidak cepat, perjalanan panjang. Jadi apa ya, ibaratnya tinggalan-tinggalan dari budaya kita sendiri ini ternyata bisa menjawab permasalahan sekarang gitu nggak sih, Dok? Iya, sebenarnya memang ya, tidak hanya masalah minuman dan sebagainya, tapi tata kehidupan. Tata kehidupan. Ya. Kita mungkin sekarang terlalu sibuk, terlalu crowded, dikit-dikit marah kayak gitu kan? Iya. Itu kan menurunkan imun ya. Kalau kita bisa lebih tenang, kalau orang Jogja sih karena nerimu ing pandum ya. Nerimu ing pandum ya. Lebih tenang itu imun kita lebih kuat ya. Biasanya orang tenang imunnya akan lebih kuat. Lebih kuat. Dan ya minum jamu terus bisa membagi waktu ya, Dok, berarti ya. Iya. Sabar. Betul. Ini bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga dan meningkatkan imun tubuh kita sendiri, karena memang imun ini sekarang menjadi top menjadi top lah, Dok ya, karena imun yang akan melawan virus-virus itu sendiri. Iya. Ini ada pertanyaan, Prof. Iman, dari @Nila Samudra. Menurut Prof. Nyoman ini, Prof, masker itu bisa dipakai berapa lama sih, Prof? Nah, karena sekarang ini masker juga lagi langka, lagi mahal juga, gitu kan. Masker itu kalau bisa dipakai sekali, bukan dibuang. Iya. Kalau masker kain ya. Iya, masker kain ya. Ya dicucilah dengan baik luarnya. Masker seperti ini, Dok? Kalau ini. Kalau yang kayak gini? Kurang tahu saya masker ini apa boleh dicuci enggak? Toh nyucinya juga itu air panas dulu, jangan sampai bagian sini masuk virusnya kan. Bukan dulu. Jadi apa diisi alkohol. Jadi saya kurang tahu ini bisa dicuci apa enggak ya. Iya. Karena masker itu ada standarnya. Masker ada standarnya. Iya, bukan kain-kain biasa. Oke, jadi masker itu kalau bisa dipakai sekali. Iya. Sekali dalam sehari atau sekali aktivitas, Dok? Nanti kebanyakan perlu masker ya. Iya, Dok. Ya sehari lah. Sehari lah ya. Saya juga di rumah sakit sehari ya. Kalau masyarakat umum ya sehari mungkin. Itu normalnya lah ya. Iya. Sekarang susah masker. Sangat susah. Harganya yang dulu 2003 sekarang 10.003, Dok. Baik, ini ada pertanyaan kedua, Dokter. Ini dari Bekti Kurniawan. Mencuci tangan dengan sabun batang sabun, apakah aman atau malah meninggalkan virus di sabunnya, Dok? Sebenarnya kalau mencuci tangan lebih bagus dengan air mengalir gitu ya. Air keran gitu lah. Jadi kan kita cuci dan cara mencucinya seperti kita tadi itu ya. Jadi ada 6 step mencuci tangan itu. Ada 6 step. Iya, sehingga betul-betul tangan kita bersih ya. Sehingga virus itu memang bisa larut. Kemudian ya lebih bagus mencuci tangan dengan desinfektan. Kalau sabun ya enggak apa-apa, yang penting air mengalir ya. Yang penting air mengalir. Jadi sabun batang itu nggak apa-apa. Ya. Dan kalau masalah kita meninggalkan virus di sabunnya gitu, enggak ya, Dok ya? Habis nyuci kan digini kan sabunnya lagi dikasih air. Oh iya, jadi jangan lupa sabunnya bisa kayak dibilas juga ya, Dok ya. Lapisan-lapisan yang tadinya juga. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya, Dokter. Ini dari Asdatu Satria. Kalau kurang tidur apakah menurunkan imun, Dok? Ya tentu saja. Tadi kan saya sampaikan cukup istirahat adalah menjaga imun kita baik. Cukup istirahat, tapi juga tidak terlalu banyak tidur aja. Jangan sering-sering juga ya, Dok ya. Kebanyakan tidur saja juga nanti. Makanya suruh olahraga juga. Jadi memang ya hidup teratur, hidup sehat itu menjadi jadi jawaban ya. Tidur cukup, aktivitas juga cukup, olahraga yang cukup juga, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi gitu, Dok ya. Oke. Baik, terima kasih sahabat Suno Budoyo yang sudah bertanya. Masih kita tunggu juga pertanyaannya. Ngomongin soal klinik Kalimasodo ini, Dok. Ya. Sampai saat ini sudah ada berapa rekomendasi obat sih, Dokter, yang baik untuk dikonsumsi masyarakat menghadapi virus COVID-19 ini? Kalau selama ada COVID belum ada kita berikan itu. Tapi semuanya obat-obat di Kalimasodo kan banyak-banyak memang untuk kesegaran, untuk rematik, macam-macam lah gitu.
khusus COVID saya belum punya pasien ini yang COVID gitu ya, artinya. Tapi saya yakin yang kita berikan itu meningkatkan daya tahan tubuh lah begitu. Jadi mengkonsumsi makanan minuman untuk meningkatkan daya tahan tubuh, Ya. dan fokusnya juga salah satunya di makanan minuman tradisional. Ya tadi kayak jamu, terus minuman-minuman olahan jahe, serai dan sebagainya. Itu ternyata sudah ada penelitiannya juga dokter ya? Iya. Oke dokter, ini terakhir nih dok. Iya. Arahan dari Prof. Nyoman ini gimana sih langkah-langkah preventif buat mengajak masyarakat kita supaya ya hidup sehat dan hidup benar? Ya, pertama masalah COVID ini saya harapkan masyarakat tetaplah waspada ya. Tapi jangan ketakutan dia. Kalau ketakutan malah reaksinya aneh-aneh jadi. Kalau namanya waspada kita kan pakai masker, cuci tangan, kemudian cukup istirahat, cukup olahraga, makanan yang bergizi, jamu. Itu kan berarti kita waspada ya. Jangan sampai menyepelekan virus ini. Memang virus ini juga tentu bukan tidak berbahaya gitu ya. Itu yang pentingnya. Kemudian jangan terlalu ketakutan lah, karena saya lihat kenyataannya demikian. Stres ya, lihat WA kalau semua COVID terus. Jadi yang penting standar yang kita lakukan ya. Kan sudah diliburkan anak-anak dan sebagainya, itu saya kira langkah-langkah yang tepat itu ya. Social distancing ini berarti langkah yang tepat juga ya dokter ya? Tepat itu ya. Tapi kalau misalnya sampai satu daerah itu ada yang di lockdown gitu, menurut Prof. Nyoman bagaimana sih Prof? Ada yang segalanya ditutup gitu dok? Iya, saya kira itu kalau saya seorang medis sih agak tidak begitu hebat memikirkan itu masalah lockdown. Itu kan masalah sangat kompleks ya, ekonomi bahkan politik dan sebagainya kan. Jadi begitu bilang lockdown lebih ketakutan lagi masyarakat, bisa jadi kan? Bisa jadi ya. Jadi agak sulit saya memikirkan itu ya. Kalau bisa tidak lockdown, apakah lockdown itu akan menyelesaikan masalah kan? Belum tahu memang juga. Tidak sederhana lah itu. Jadi memang penjagaannya juga berawal dari diri kita sendiri, karena dari diri kita sendiri ke keluarga dan juga ke lingkungan kita sekitar pastinya ya. Makan cukup, minum cukup, istirahat cukup, olahraga, dan juga berbagai macam rekomendasi tadi yang udah disampaikan sama Prof. Nyoman ya. Baik, sepertinya itu sudah sampai di segmen terakhir kita juga. Prof. Nyoman terima kasih sekali. Kalau misalnya untuk alamat klinik Kalimasodo sendiri di mana sih, Prof? Itu di Rumah Sakit Dr. Sarjito, Gedung Rawat Jalan, lantai 4. Gedung Rawat Jalan, lantai 4. Gedung yang tinggi di depan di Sarjito, lantai 4. Kalau ke sana nanti bisa ketemu Prof. Nyoman ya, Prof? Iya, bisa ketemu. Terima kasih sekali lagi Prof. Nyoman atas kehadirannya siang hari ini. Untuk sahabat Sono Budoyo, tetap semangat dan jaga kesehatan, kebersihan, karena kebersihan bagian dari iman juga. Dan juga tetap makan minum yang meningkatkan imun tubuh kita. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.